tangan dingin Shin Tae-yong mulai bawa banyak perubahan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mengalami banyak perubahan ke arah yang positif. Perubahan itu terlihat pada hasil yang diraih timnas Indonesia senior dan timnas U23 dalam beberapa laga terakhir. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mulai mengasuh timnas Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Shin Tae-yong telah memimpin tim Garuda dalam 36 pertandingan di seluruh ajang. Dari jumlah tersebut, STY berhasil membawa timnas Indonesia meraih 18 kemenangan, 9 hasil imbang, dan menelan 9 kekalahan. Bahkan dalam 5 laga terakhir, tim Merah Putih memetik 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Teranyar, Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Meski masih belum mampu mempersembahkan trofi juara, Shin Tae-yong dianggap mampu menaikkan level permainan timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berhasil membawa tim Garuda lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Selain di level senior, Shin Tae-yong juga mulai mampu mendongkrak penampilan timnas Indonesia U23. Dia berhasil membawa tim Garuda Muda lolos ke final Piala AFF U23 2023. Sayangnya, Indonesia gagal meraih trofi juara setelah kalah adu penalti 5-6, 0-0 dari Vietnam di Rayong Province Central Stadium, Rayong, Thailand, tanggal 26 Agustus lalu. Kini, timnas Indonesia U23 berpeluang menyusul timnas senior berlaga di Piala Asia. Tim Garuda Muda sukses memetik kemenangan 9-0 atas Chinese Taipei pada laga grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Ramadan Sananta DKK, hanya membutuhkan hasil imbang melawan Turkmenistan, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 sebagai juara grup K. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, menilai timnas Indonesia dan timnas U23 mengalami perubahan yang cukup signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pria yang akrab disapa Coach Justin itu menyebut, hal tersebut merupakan buah kerja keras dan perubahan menyeluruh yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong. Kinerja antara PSSI dan pelatih itu penting, bukan hanya ketum, sehingga pelatih bisa bebas berkarya dan memberikan hasil yang positif seperti sekarang, ujar Justin pada Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Justin menambahkan, STY mendapatkan dukungan penuh dari Erick untuk membentuk tim sesuai dengan keinginannya. Selain itu, sang pelatih juga memiliki keleluasaan penuh dalam mempersiapkan timnas. PSSI memberikan fasilitas dan pelatih yang bekerja, ucap mantan pelatih timnas futsal Indonesia tersebut. Justin sejak lama mengatakan perubahan tak melulu soal kemenangan. Menurut Justin, STY telah membawa level timnas meningkat dengan permainan yang lebih percaya diri dalam menguasai bola. Jelas kerjaan STY ada hasilnya, bukan hanya dari skor tapi juga permainan, itu sudah puluhan kali saya bilang, ucap Justin. Soal tren positif pasti nanti ada kalahnya karena ini proses, pelatih itu bukan tukang sulap, tapi asalkan trennya meningkat ya tidak masalah, jelasnya. Trik Shin Tae-yong agar fisik pemain timnas U23 Indonesia terjaga, beri latihan di tengah panasnya kota Solo. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, fokus mempersiapkan kondisi fisik pemainnya jelang laga melawan timnas U23 Turkmenistan. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda baru saja bertanding melawan timnas U23 Taiwan, Sabtu, 9/9. Setelah laga ini, mereka menjalani sesi latihan pada Minggu, 10/9, di Stadion Sriwedari, Minggu, 10/9. Menariknya, Shin Tae-yong memberikan pendekatan khusus pada anak asuhnya di laga ini. Terlihat pemain yang tidak mendapatkan menit bermain di laga pertama lalu diberikan sesi latihan fisik yang keras. Mereka menjalani sesi latihan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat di tengah cuaca panas kota Solo. Shin Tae-yong juga memantau langsung latihan pada pemainnya dan sempat memimpin briefing di lapangan. Beberapa pemain yang kembali dari timnas senior juga hadir di latihan siang ini. Shin Tae-yong menjelaskan, latihan kali ini dibagi jadi 2 kelompok.
Mereka yang bermain saat melawan timnas U23 Taiwan menjalani sesi latihan di gym. Sementara pemain yang belum bermain menjalani sesi latihan pemulihan. Jadi dibagi dua tim pertama pemulihan, mereka akan pemulihan di gym, kata Shin Tae-yong saat ditemui seusai latihan timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap pemain yang ada di bench bisa memiliki kondisi fisik yang prima. Mereka harus bisa mengimbangi pemain-pemain yang tampil di lapangan saat bermain. Meski waktu persiapan mepet, dia optimis pemainnya bisa menuju level kebugaran yang baik. Siapa pemain yang tidak main kemarin dalam waktu singkat mau disamakan fisiknya? Seperti pemain yang bermain kemarin, pungkasnya. Saat pertandingan melawan timnas U23 Taiwan, ada 11 nama yang dipilih oleh Shin Tae-yong masuk starting si. Mereka adalah Hernando Ari, Elkan Bagnot, Rizky Ridho, Rio Fahmi, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ramadan Sananta. Sementara 5 pemain masuk dari bangku cadangan adalah Raihan Hanan, Komang Teguh, Hoki Caraka, Kelly Schroyer, dan Fajar Faturrahman. Ada 7 pemain yang belum bermain yakni Nuri Agus, Dava Fasya, Zaki Ashraf, M. Ferreri, Alveandra Dewangga, Doni Tri Pamungkas, dan Titan Agung. Kata pelatih Turkmenistan setelah dikalahkan timnas Indonesia. Pelatih Turkmenistan Mergen Orazov memberikan pendapatnya setelah dikalahkan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Turkmenistan dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 0-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 8 September tahun 2023, malam WIB. Tim besutan Mergen Orazov itu kebobola oleh Dendi Sulistiawan pada menit ke-19 dan Egy Maulana Fikri pada menit ke-90+1. Setelah pertandingan, Mergen Orazov mengaku puas dengan penampilan pemainnya meski mereka kalah. Lebih lanjut ia memahami bahwa ada masalah di timnya sehingga kalah melawan skuad Garuda. Menurutnya, timnya kurang dalam penyelesaian akhir sehingga tidak dapat mencetak gol ke gawang Nadeo Argawinata. Saya sudah puas dengan perkembangan tim, kata Mergen Orazov kepada awak media termasuk bolasport.com. Namun yang jadi masalah di sini tentang finishing. Namun saya sudah merasa puas dengan permainan yang dilakukan hari ini dan semoga ada kesempatan lagi untuk bermain lagi, ujarnya. Sebelumnya, Turkmenistan sudah menjalani sejumlah laga pertandingan. Mereka kalah dari Oman, 0-2, pada Juni lalu. Masih pada bulan Juni, Turkmenistan kalah 1-2 dari Uzbekistan. Mereka juga melawan Tajikistan dan hasilnya imbang 1-1. Turkmenistan juga pernah melawan Malaysia pada Maret tahun 2023. Hasilnya mereka kalah dengan skor 0-1 dari tim besutan Kim Pan-gon itu. Sementara itu di kubu timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan taktiknya sehingga timnas Indonesia bisa menang melawan Turkmenistan. Pemain ini belum lengkap ya karena ada di U23, kata Shin Tae-yong. Jadi pertandingan ini kita menggunakan 3 back ya. Di babak kedua kita mau fokus menyerang jadi kita ganti dengan 4-4-2. Di menit akhir kita ganti 3-4-3 tapi pemain bisa mengikuti instruksi dengan baik, ujarnya.